Halo semuanya, Art di sini. Kali ini kita akan bahas tentang jam Satoshi, kematian indikator harga dan bangkitnya waktu protokol. Jadi slide ini saya ambil dari research paper yaitu Bitcoin Runs on a Clock. Kenapa setiap indikator harga akan telah mati dan jam halving tidak, by Josh Molnar. Linknya nanti akan saya berikan di deskripsi. Dan saya sudah membuat slide-nya agar lebih simpel. Ya, pada Oktober 2025 ketika Bitcoin tembus $124.000 ya, tidak ada satupun yang menyatakan sudah topping seperti MRV, P-Cycle top, Well Multiple, Mayer Multiple, semuanya tidak menyatakan sudah top. Kenapa? Kita akan bahas di sini. Ini adalah pengenalan ya. Dari cycle 2013, cycle 2017, 2021, dan 2025. Setelah halving nih, yang bulat-bulat ini halving, kurang lebih dari 525 sampai 546 hari. Di situ adalah top window di mana Bitcoin akan topping. Oke. Dan di sini ada matriks kematian indikator, biasa cycle di 2013 tepat-tepat, dan ya di 2021 mulai lagging, dan di 2025 semuanya telah mati, telah rusak ya. Kenapa mati? Di sini setiap indikator berbasis harga pada dasarnya adalah garis horizontal. Dan ya, sedangkan harga Bitcoin dari setiap siklusnya sudah mulai stabil. Kalibrasi ulang ambang batas hanyalah taruhan bahwa kompresi amplitude telah berhenti, data menunjukkan sebaliknya. Artinya Bitcoin makin stabil dan indikator sudah mulai rusak dari fundamental indikator itu sendiri. Oke, next. Di sini ada Bitcoin harga versus waktu semenjak Genesis, Cost-Levitt Power Law. Kenapa metodologi ini digunakan? Menolak stock to flow. Model konvensional menggunakan data masa depan untuk menyesuaikan kurva masa lalu. Dan expanding window regression, kami menghitung tren waktu harga di setiap tanggal, hanya menggunakan informasi yang tersedia pada hari tersebut. Dan temuannya adalah eksponen secara kosial stabil di angka 5,6 waktu semenjak Genesis dari Bitcoin Power Law ini sendiri. Oke. Sedangkan di sini indikator harga berbalik arah waktunya dan waktu bertahan. Oke. Di sini ada Pace Time, NVRV, Puel, Mayer, RSI. Dari returnnya, jadi ada RSI dan NVRV, keefisien informasi hancur menjadi kebisingan atau sebenarnya terbalik. Tidak dapat digunakan secara XNT, jadi tidak dapat digunakan secara jangka panjang. Waktu dan tren, deviasi power law Z adalah satu-satunya sinyal yang mempertahankan arah dan kekuatan di seluruh 3 epochs, di seluruh cycle-nya ya. Persimpangan kedewasaan saat waktu mengalahkan buy and hold. 1. To be subset dari aturan waktu perlu meningkat secara monoton selama 4 siklus. Meningkat karena buy and hold ya, dibanding mereka beli and jual di setiap top. Jadi setiap beli buy and hold, dan ini menyebabkan suatu kestabilan di setiap cycle-nya. Dan di sini ada ilusi makroekonomi. Apakah benar likuiditas M2 supply menandakan Bitcoin akan topping ataupun bottoming ya? Dan kita mengambil dari data di sini bahwa sebaliknya statusnya gagal, M2 berbalik negatif pada
M4 di sini ya, nyaris peak, semuanya negatif dari cycle-cycle sebelumnya. Nextnya, di sini ada halving, Gauss selection, random, dan halving punya 21 hari menunjukkan kerapatan maksimum absolut. 21 hari ini adalah gap antara di beberapa cycle ya, di 3 cycle sebelumnya. Jadi ada yang kalau kalian lihat nanti 4, 2, kalau nggak salah 225, 325 sampai dengan 346 hari gap. Jadi gapnya ada 21 hari untuk menutup kerapatan maksimum absolutnya. Apakah ini suatu kebetulan? Di sini kita menguji hipotesis nol untuk menyingkirkan faktor kebetulan. Nah, mensimulasikan 10.000 lintasan harga secara historis dengan volatilitas serupa. Hasil 0 dari 10.000 lintasan mereproduksi pengelompokan 21 secara kebetulan. Jadi, untuk menutup dari gap 225 hari dan 246 hari dari 3 siklus sebelumnya, dan hasilnya yaitu sangat signifikan. Apa sih jam protokol yang mengatur seluruh anatomi siklus? Saat siklus disejajarkan dengan jumlah hari sejak halving, korelasi lintas siklus mencapai 72%, dibandingkan 2% jika disejajarkan secara acak. Nah, pengambilan harian rata-rata adalah 90 hari secara konsisten berbalik dari positif ke negatif tepat pada jeda waktu 525 sampai 546 hari setelah halving menjadi top window dari Bitcoin. Ini adalah jam Satoshi mensintesis harga ke dalam ruang waktu. Sudut satu ini adalah hari sejak halving merepresentasikan kode protokol, dan yang kedua ini adalah radius. Deviasi Forlow merepresentasikan adopsi dan emosi semakin menyusut setiap putaran, jadi semakin stabil dan sintesis keseluruhan. Sejajar penuh Bitcoin bukanlah grafik garis melainkan spiral redaman. Manusia semakin tidak bereaksi berlebihan setiap siklusnya, tetapi mereka melakukan tepat pada jadwal kodenya. Kenapa waktu resolusi tinggi beralih dari hari ke blok? Waktu manusia, hari atau kalender rentan terhadap fluktuasi hash rate jaringan, bergantung pada waktu penambangan yang bervariasi, dan peristiwa halving tampak melayang dan tidak pasti di kalender manusia. Sedangkan pada waktu protokol, halving adalah konstanta matematis yang pasti di setiap 210.000 blok. Ketiga puncak dewasa berada pada rentang blok yang sangat padat dan koordinat tepat 77.901 hingga 79.596 blok setelah masing-masing halving. Nah, ini adalah gambaran untuk kapan sih bottoming-nya Bitcoin. Dan ya, dari Oktober 2025, kita lihat 364-406 hari setelah puncak di Oktober 2025 adalah 5 Oktober hingga 16 November. Ini adalah jangkar satunya dari puncak ke bottoming-nya. Sedangkan kita menggunakan jangkar kedua dari halving berikutnya, mundur dari estimasi halving di 2028 di April, maka areanya adalah di 21 Oktober 19 November 2026. Jadi kalian udah mulai bisa cicil Bitcoin dari 5 Oktober sampai dengan 19 November 2026. Dan kesimpulannya, kapan kalian akan menjual selanjutnya? Praregresati, puncak siklus berikutnya dan kesimpulan. Oke. 525 hingga 546 hari setelah halving berikutnya diperkirakan di akhir September ataupun pertengahan Oktober 2029. Jadi kalian bisa mulai cicir dari 5 Oktober sampai dengan 19 November tahun ini di 2026, dan kalian jual lagi di akhir September dan pertengahan Oktober 2029 dengan koordinat blok asli di ketinggian ya 1.120.101 ya. Oke, gitu aja. Amplitude sedang mati, jam protokol tidak ada, dan pada akhirnya Bitcoin adalah suatu kode.
Untuk lebih detailnya kalian bisa baca artikel jurnal technical paper ini. Nanti saya akan berikan linknya di deskripsi, dan ini adalah gambarannya ya yang sudah saya simplify di TradingView. Kita lihat di sini. Yang warna biru adalah halving. Ini adalah miss dari 2013 ya, yang di slide tadi, dan kita mulai balik di sini. Halving ke toppingnya 518, 549, 549, dan ini bottomnya yang hijau dari merah dari top ke bottomnya 365 hari, 365 hari, 365 hari dengan prediksi di bulan Oktober ya, di 5 Oktober tadi sampai 16 November 2026 dengan prediksi toppingnya adalah di area 525 hari sampai 546 hari, yaitu di pertengahan Oktober. Gitu aja update jangka panjangnya dari technical paper ini. Dan saran saya di bulan Agustus sama September mungkin akan ada food yang membuat market sangat takut ya. Yaitu nanti turun sampai harga 55 ataupun 45. Ini adalah area bottoming di bulan Oktober sampai dengan November berdasarkan historical, berdasarkan fundamental Bitcoin itu sendiri. Gitu aja, semoga bermanfaat. Bye-bye.